Assalamualaikum, selamat datang di resep andalan Ani Pawon. Hari ini saya akan berbagi resep donat kentang, resep dasar donat kentang. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar tidak ketinggalan setiap resep andalan yang akan saya bagikan. Berikut cara dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat donat kentang. Ini tepung, kita ayak tepung terigu protein tinggi, saya memakai Cakra. Kemudian ini tepung terigu protein sedang, saya pakai merek segitiga. Masukkan juga kentang yang sudah dikukus dan dikukus dan dihaluskan. Ini telur, kuning telur 2 butir. Gula yang butirannya halus, gula pasir butiran halus. Kita masukkan juga ini susu cair full cream dan ragi instan. Semua bahan ini kita masukkan kecuali butter dan garam. Butter dan garam dimasukinnya saat si adonan sudah setengah kalis. Kenapa dimasukkan setelah setengah kalis? Agar si butter tidak mengganggu kerjanya ragi. Butter dan garam itu agar tidak mengganggu kerjanya ragi. Nah, setelah kita aduk-aduk pakai tangan, kemudian kita mixer dengan kecepatan sedang sampai dia setengah kalis. Kalau pakai metode all in atau metode langsung ini emang nge-mixernya untuk mendapatkan kalis itu agak lama. Ini setelah setengah kalis kita masukkan butter. Saya pakai butter ancor yang untuk empasi balita itu, dan garamnya garam Himalaya. Kemudian kita mixer kembali dengan kecepatan tinggi. Kita mixer terus sampai si adonan kalis elastis. Biasanya kalau udah kalis itu dia sudah tidak nempel di wadahnya dan juga mulus, lembut adonannya. Nah, saat kita lebarkan begini sudah tipis dan tidak sobek saat dilebarkan. Itu berarti sudah kalis elastis. Kemudian kita matikan mixer dan kita olesi wadah dengan minyak. Kita bulatkan adonan. Kemudian kita tutup dan kita diamkan selama 45 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat tergantung cuaca. Biasanya kalau cuaca dingin dia agak lama ngembangnya. Nah, ini setelah mengembang 2 kali lipat karena cuaca panas jadi ngembangnya bagus dan cepat. Ini kita keluarkan dari wadah, kita tekan-tekan agar si gas-gas udara keluar. Nah, kemudian kita potong-potong. Kita timbang seberat 40 gram per pieces adonan. Setelah kita potong-potong, kemudian kita rounding atau kita bulatkan. Sampai semua adonan habis. Setelah kita rounding atau kita bulatkan semuanya, kemudian kita taruh di atas kertas nasi yang sudah diolesi dengan terigu agar dia tidak nempel. Makanya kita olesi tepung terigu agar tidak nempel dan ditaruh di atas kertas agar saat memasukkan ke wajan penggorengannya kita gampang tinggal ngangkat kertasnya. Itu tujuan utamanya. Lakukan semua pada semua adonan sampai habis. Bila sudah selesai, kemudian kita tutup. Kita istirahatkan dulu selama 10 menit. Setelah 10 menit baru kita bentuk. Nah, karena saya menggunakan alat ini, jadi saya cukup menekannya dengan si alat penekan ini. Kalau emang nggak punya alatnya bisa ditekan pakai tangan aja. Lakukan pada semua adonan sampai si adonan habis.
Nah, kalau nggak punya alat bisa ditepuk-tepuk pakai tangan kayak gini aja nih. Kalau nggak punya alat penekan yang seperti yang saya pakai itu. Setelah selesai, kemudian kita tutup dengan kain bersih dan kita diamkan selama 45 menit sampai dia mengembang dan terasa ringan itu si adonannya. Nah, setelah 45 menit atau setelah mengembang 2 kali lipat, kemudian kita bisa langsung menggorengnya. Kita goreng dengan menggunakan api kecil saja dan minyak yang banyak. Dan jangan dibolak-balik, sekali balik aja ya biar si white ringnya itu muncul. Nah, udah balik sekali aja. Nah, itu yang tengah-tengahnya putih itu yang disebut white ring. Nah, ini dia hasilnya setelah digoreng semuanya. Setelah dingin baru bisa dikasih topping sesuka kalian. Ini saya kasih topping coklat karena suami sukanya topping yang coklat dan saya sukanya yang taro. Jadi cuma bikin 2 rasa, coklat dan taro. Ini saya bikin untuk contoh aja ya. Yang saya masukkan ini cuma untuk contoh aja. Nah, ini dia hasilnya. Pasti anak-anak suka deh. Nah, kalau yang ini contoh donat yang pakai seres. Jadi kita olesi dulu dengan butter atau mentega. Di sini saya pakai buttercream buatan sendiri yang tidak nempel saat dimakannya. Kalau pakai mentega itu biasanya agak-agak nempel di lidah saat dimakan. Ini saya butternya bikin sendiri. Kita olesi, kemudian kita taburi seres. Ini dia hasilnya yang pakai seres, donat seres. Kemudian ini contoh untuk bomboloni isi. Tengahnya itu bisa kita colok pakai sumpit atau apa, kemudian baru kita isi dengan coklat. Sekian, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silahkan komen ya.